Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 6? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Kalaupun ada yang sakit, Ibu berharap kalian semua segera sehat kembali. Supaya kita dapat belajar bersama-sama dengan Bu Anis. Oke anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi makanan halal. Ya, materinya makanan halal dan haram. Tapi khusus untuk pertemuan hari ini, kita bahas makanan halal dulu. Oke? Makanan halal. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan. Dalam bahasa Arab, disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. Kata makanan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya. Makanan halal menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab membolehkan, memecahkan, membebaskan. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, kata halal adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Dalil makanan halal terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sayang, Allah telah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada sedasarnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Jadi, semua makanan pada dasarnya atau pada awalnya adalah halal, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram. Haram hukumnya untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kita akan bahas macam-macam makanan halal. Yang pertama, halal zatnya atau bahan dasarnya. A. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang B. Dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang C. Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. D. Tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. Yang E. Tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal. Namun, makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram jika diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba, korupsi, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, bahan baku halal, namun makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Contoh, alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi. Yang keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misal, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas atau disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis makanan yang halal dan boleh dikonsumsi sehari-hari. Jenis makanan halal, contoh 1. Semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya apa saja? Sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan sebagainya. Yang kedua, hewan darat yang halal atau binatang ternak, sesuai dengan surat An-Nahl ayat 5. Contohnya apa saja yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 5? Unta, sapi, kerbau, kambing, domba, dan lainnya. Yang ketiga, binatang laut, termasuk semua binatang yang hidupnya di dalam sungai, danau, dan semacamnya. Contohnya, ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Yang keempat, jenis unggas atau burung yang tidak berkuku tajam. Jadi contohnya apa? Ayam, itik, angsa, burung dara, atau sejenisnya. Yang kelima, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Contohnya apa? Rusa, ayam hutan, kelinci, dan lainnya. Anak-anakku sekalian kelas 6, yang nomor 5, poin yang nomor 5, Ibu akan menjelaskan lagi contoh lain, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang telah dididik untuk berburu. Contohnya begini, seekor anjing yang memang dilatih untuk berburu. Nah, air liurnya itu kan najis. Nah, anjing tersebut mendapatkan buruan kelinci. Kelinci tersebut halal, termasuk jenis makanan binatang yang halal kita untuk konsumsi. Tetapi karena itu didapatkan dari binatang yang haram, yaitu anjing, yang gigitan kelinci tersebut itulah yang menjadi tidak bisa kita konsumsi. Semoga penjelasan Ibu ini kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, kalian fokus dibaca buku paket dan juga LKS. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.